Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suatu kehormatan bisa bertemu langsung dengan Buya. Saya selalu melihat Buya dari YouTube. Dengan izin Allah, saya bisa bertanya langsung. Maaf Buya jadi terharu. Buya, saya selama 4 tahun lebih mempunyai penyakit. Nah, penyakit itu adalah pilihan atau pilihan ketentuan dari Allah atau kesalahan saya selama masa hidup untuk menghapus dosa-dosa saya gitu ya. Mohon penjelasannya ya. Insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Dia senang bertemu kami. Berarti yang baik hatinya dia, bukan saya yang baik. Kalau hatinya jelek gak bakal senang ketemu saya. Jadi hati Anda yang baik, kemudian setelah itu Anda punya penyakit, doakan kami. Doakan kami. Karena Anda sakit diuji oleh Allah. Allah dengan orang yang sakit. Maka doakan kami, doakan jamaah semuanya. Dijaga oleh Allah di surga semuanya. Yang sudah punya anak dimudahkan mendidik anak. Yang belum menikah cepat menikah. Banyak belum menikah kayaknya. Yang sudah menikah bahagia rumah tangga dan semoga penyakitnya semua. Baik. Adapun sakit itu atau musibah atau bencana yang Allah timpakan kepada seorang mukmin, semua ketentuan dari Allah. Ketentuan dari Allah. Tidak ada yang berlaku di semesta ini kecuali ketentuan dari Allah. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa tidak ada ketentuan musibah yang Allah timpakan kepada seorang beriman kecuali ada sesuatu yang Allah kehendaki yang lebih istimewa lagi. Beda orang kafir. Kalau orang kafir mendapatkan satu musibah, maka itu awal atau muqaddimah hukuman. Tapi kalau seorang hamba yang beriman mendapatkan musibah dari Allah seperti sakit karena salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah Allah akan mengampuni segala kesalahan kita yang pasti ada. Karena Allah sayang. Ini hambaku, aku sayang dan aku cinta. Tapi dia punya dosa. Aku tidak mau menyiksa nanti di akhirat. Maka aku timpakan musibah saat ini di dunia. Karena Allah ingin membebaskan dari siksa di akhirat nanti. Dan itu bukan aib. Karena Allah muliakan nanti. Yang kedua adalah mungkin Anda seorang yang sudah banyak istighfar atau sudah habis dosanya karena sudah banyak istighfar mungkin. Akan tapi kok ditimpakan musibah seperti anak kecil gak punya dosa. Kenapa dia tertimpa musibah kan begitu? Kenapa dia sakit? Maka di sini kalau Anda sudah tidak ada dosa, maka karena Allah akan mengangkat derajat Anda. Jadi ini adalah yang didambakan oleh orang beriman. Kalau bukan karena Allah akan mengangkat derajat, ada yang ketiga. Mengangkat derajat itu begini, seolah-olah begini, hei Allah mengatakan, aku sayang kecinta kepada hambaku ini. Cuman kan surga derajatnya tinggi, pangkatnya tinggi. Cuman kalau dilihat dari amalnya, dia levelnya surga terendah. Lalu Allah menghendaki dia naik pangkat surga tertinggi. Ditunggu kebaikannya gak tambah-tambah. Pas-pasan terus, dosa mah enggak. Ibadahnya pas-pasan. Sholat fardu, sholat sunat jarang, tapi pas-pasan. Tapi Allah sayang ingin mengangkat hamba ini. Dikasih sakit oleh Allah karena akan diletakkan di tempat yang tinggi. Yang ketiga adalah musibah yang Allah timpakan pada seorang hamba adalah kalau bukan karena pengampunan, penghapus dosa atau pengangkatan derajat, yang ketiga adalah Allah akan berikan tabungan pahala yang berlipat-lipat nanti. Semoga yang sakit sehat. Nanti orang-orang itu, orang yang pernah sakit ini di saat di akhirat itu mendapatkan pahala banyak, itu bingung dia. Dan Anda termasuk orang yang paling bingung nanti insyaallah. Bingung, ya Allah kok ada pahala banyak semacam ini, dari mana ini? Dijawab, itu pahala sakitmu dulu yang kau lewati dengan penuh kesabaran. Sakit seminggu waktu itu. Sakit seminggu. Apa kata seorang hamba? Kalau memang pahala sakit seminggu saja segini, kenapa aku tidak sakit seumur hidup saya? Tapi nggak boleh minta yang ini. Nggak boleh minta sakit.
Orang tidak boleh minta sakit. Jangan bawa mentang-mentang saya pengen pahalanya. Nah, jangan, minta yang baik. Kalau minta yang sehat. Jangan sombong nanti, sakit kuat belum tentu. Artinya yang diberi sakit oleh Allah akan diberi pahala. Dan itu akan menjadi pahala. Sampai dikatakan berapa kali dilipat gandakan? Enggak ada. Kalau sholat, kalau amal kan ada 10 sampai 700 ya kan? Tapi kalau orang sabar karena sakit, semuanya itu kayaknya terserah. Minta berapa kamu? Tapi kuncinya adalah sabar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Anda banyak orang sakit. Ada sahabat Nabi sakit sepanjang waktu, 30 tahun sakit. Tapi masih bisa senyum. Ada, jadi urusan sakit, melarat, kaya itu gelar dunia. Ada Nabi melarat dan sakit, Nabi Ayub, ya enggak? Hah? Ada Nabi jadi raja, Raja Sulaiman, Raja Daud. Jadi bukan ukuran itu. Jangan berarti kalau jadi raja langsung sengsara atau jadi raja langsung mulia. Enggak. Semua dari kita bisa mulia. Anda yang kaya bisa menjadi mulia ahli surga asalkan benar. Yang melarat pun bisa menjadi ahli surga yang benar. Pejabat pun bisa menjadi ahli surga yang benar. Jadi ini gelar di dunia. Anda punya sakit pun gelar dunia. Kalau di surga nggak lagi penyakit. Ahli surga semuanya. Dan sesakit-sakitnya orang beriman di dunia itu sangat terbatas waktunya. 70-80 tahun. Tapi orang kafir yang tidak punya iman merasakan rasa sakit di alam barzah, di alam penantian ratusan bahkan ribuan tahun hingga nanti dibangkitkan di padang mahsyar hingga lalu masuk neraka selama-lamanya yang tidak berbatas. Naudzubillah. Semoga Allah berikan kesehatan kepada Anda dan yang lainnya, dan semua yang tertimpa yang mendapatkan musibah semoga segera diangkat musibahnya, diangkat penyakitnya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosanya oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.